Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di channel Avanti Studio. Di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menerapkan date time picker dan alert dialog di Android. Kita menggunakan Android Studio versi 4.1.1. Oke, kita create new project untuk membuat project baru. Pilih empty activity seperti biasa. Nah, lalu untuk nama projectnya kita ganti menjadi date time picker, date time alert, sorry. Lalu language Kotlin, SDK-nya 21. Klik finish. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini belum selesai ya, masih build Gradle, masih Gradle build. Lalu untuk yang pertama kali kita buat layoutnya, kita desain layoutnya terlebih dahulu. Pilih activity main.xml. Lalu di sini untuk parent layoutnya kita ganti menjadi linear layout. Kita perbesar supaya lebih jelas hasilnya. Kita tambahkan orientationnya adalah vertikal, lalu paddingnya kita tambahkan 16 dp. Kemudian kita tambahkan linear layout lagi. Oke, tapi untuk orientasinya adalah horizontal. Siap, seperti ini. Ya, seperti ini kita tambahkan isinya seperti berikut. Tambahkan di dalam variable sebuah vektor aset. Di dalamnya kita tambahkan vektor date. Kita tuliskan date, pilih date ring. Oke, terus next, klik finish. Setelah itu kita tambahkan vektor lagi untuk icon yang time. Ya, kita pilih access time. Next, finish. Nah, baru kita tambahkan di dalam linear layout yang horizontal tadi menggunakan image button. Kita jangan lupa untuk memanggilnya menggunakan atribut src, tambahkan IC untuk yang utama date ring. Oke, seperti ini. Tambahkan ID, jangan lupa ID-nya adalah image date. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, tambahkan text view. Ini wrap konten semua untuk width dan height-nya. Tambahkan layout gravity untuk supaya dia berada di tengah. Gravity center. Lalu tambahkan sebuah teks. Teksnya adalah current date. Ya, ini supaya tidak hardcode, kita tambahkan di string resource. Klik tombol lampunya atau bisa Alt enter. Tambahkan ID, jangan lupa ID-nya adalah tv date. Ya, seperti ini. Kemudian tambahkan margin start supaya tidak terlalu mepet dengan ikonnya. Lalu ya, kita supaya lebih jelas tambahkan text size 20 sp. Kemudian ya, ini seperti ini dulu ya. Ya, tampilannya bisa dilihat sudah lumayan rapi. Ini tinggal kita copy saja. Setelah di copy, kemudian kita pastekan. Untuk ID-nya kita ganti supaya tidak error karena ID itu tidak boleh sama. Ya, seperti ini. Lalu untuk teksnya juga kita ganti, tambahkan teksnya yaitu current time. Lalu Alt enter, tambahkan ke string resource. Ya, untuk ikonnya juga sama ya. Ikonnya kita ganti. Ini ikonnya ganti menjadi time, IC access time. Oke, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk text colornya kita ubah menjadi black supaya lebih kelihatan. Kita ubah menjadi warna hitam ya. Ya, seperti ini. Untuk desainnya seperti ini.
Ini untuk menerapkan date picker, time picker. Lalu sekarang kita tambahkan alat dialog. Untuk alat dialog kita implementasikan dalam sebuah button saja. Kita buat sebuah button, width-nya adalah transparent, baik wrap content. Lalu untuk teksnya, teksnya nanti alat dialog. Teksnya alat dialog. Kemudian ini teks size-nya 20 sp. Tampilannya sudah terlihat seperti di samping kanan. Tambahkan layout margin top untuk memberi jarak dengan yang atasnya. Yang ini juga yang di linear layout, tambahkan layout margin top. Alat dialog tambahkan dalam string resource supaya tidak hardcode. Ya, seperti ini tampilannya. Sip. Untuk layout sudah rapi. Tinggal tambahkan on click. Tambahkan atribut on click, kemudian isikan seperti ini. Ini untuk nama fungsinya, yaitu show date picker. Ini nanti di alt enter saja, alt enter, atau bisa klik tombol lampu, lalu kita tambahkan di main activity. Nah, ini misalkan show time picker, ini alt enter, terus klik show time picker in activity main atau main activity. Jadi kita menambahkan sebuah fungsi yang nantinya fungsi itu bisa diklik. Ya, seperti ini tampilannya. Ini di main activity, ini fungsi-fungsi yang tadi sudah kita tambahkan di layout. Tinggal kita isi coding Kotlin-nya. Oke, yang pertama kita isi yang show date picker. Di sini saya buat sebuah variabel namanya call. Dia akan memanggil fungsi kalender, fungsi dari kelas kalender. Kita pilih kalender. Ya, ini adalah penerapan Java util. Kemudian get instance. Nanti dia akan mewariskan semua fungsi-fungsi yang ada di kelas kalender. Nah, lalu di sini tinggal kita panggil ya tiap-tiap fungsinya, yaitu ada fungsi year, nanti disimpan di dalam variabel year. Kemudian ada kalender month untuk bulan, month ya seperti ini disimpan dalam variabel month. Lalu day, kita tinggal get saja, kita gunakan metode get. Nah, ini untuk day adalah day of month. Ya, seperti ini. Lanjut, sekarang kita tampilkan date pickernya, date picker dialognya. Dan this ini karena tampil di activity ini, activity this ini, activity main activity ini, kemudian tambahkan parameter ymd, yaitu year, m month, d itu day. Nah, ini karena kita belum bisa memanggil id-nya, berarti kita harus menambahkan sebuah plugin Kotlin Android extension di bullet Gradle. Nah, ini tambahkan Kotlin Android extension seperti ini, kemudian disynchronize. Setelah berhasil disynchronize, kita coba lagi tambahkan TV date. Nah, ini sudah bisa. Teks, tambahkan TV date teks untuk menampilkan teksnya. Nah, lalu kita isi seperti ini, $D, $M, $Y. Ini urut dari hari, bulan, dan tahun sesuai format Indonesia. Oke, lalu tambahkan seperti ini, year, month, dan day. Dan ini sudah tidak merah lagi. Ini show. Oke, untuk date picker seperti ini ya, tambahkan kode seperti itu. Lanjut ke time picker, sama caranya kita tambahkan dulu sebuah variabel call untuk mengambil fungsi-fungsi yang ada di kelas kalender.
Lalu tambahkan sebuah variabel time listener. Time listener ini nanti dia akan um, mengambil fungsi time picker dialog. Nanti kalau kita klik kita klik yang image buttonnya, dia akan menampilkan time picker dialog. Terus dia mempunyai 3 atribut itu ya. Ini tinggal kita set saja. Kita menggunakan kita set jam dan menit saja, tidak sampai detik ya. Jam dan menit saja kita tampilkan nanti di text view. Ya, ini set calendar hour of day dan set calendar minutes. Baru kita tampilkan dalam text view time. Ini teks. Oke, tambahkan simple date format. Simple date format. Ini HHMM. Seperti ini, terus klik format. Ya, seperti ini. Cukup simple. Tambahkan time picker dialog. Time picker dialog untuk menampilkan time pickernya ya, untuk menampilkan time pickernya. Nah, seperti ini. Tambahkan parameter yang ada, yang tambahkan parameter seperti yang ada di video. Nah, setelah kita tambahkan jamnya, lalu tambahkan menitnya. Ya, sip, seperti ini. Oke, lanjut. Yang terakhir, kita buat aksi yang ketika diklik button, maka dia akan tampil alert dialog. Tambahkan alert dialog builder seperti pada video. Ya, untuk membuat alert dialog, pertama kita tambahkan atribut set title untuk menambahkan judul pada alert dialog. Misalkan di sini saya set title-nya information, lalu di sini saya tambahkan juga set v6 untuk menambahkan pesannya. Misalkan pesannya, do you want to leave? Kamu ingin keluar? Ya, kemudian tambahkan set positive button. Set positive button itu untuk yang pilihan yes or no, tapi kalau yang positif berarti yang yes. Nanti kita tambahkan juga set negative button. Kalau set negative button berarti untuk pilihan yang no. Yang perlu diingat di sini adalah set positive button dan set negative button itu hanya bisa dipakai satu kali. Jadi tidak bisa menambahkan set positive button 2 kali di alert dialog. Itu yang harus diperhatikan. Oke, di sini ketika set positive button diklik, nanti akan muncul toas. Toasnya akan menampilkan tulisan you choose yes, seperti ini. You choose yes kalau pilih pilihan yang positive button. Nanti positive button ada teks yes. Lalu sekarang kita tambahkan set negative button. Caranya sama, tapi untuk teksnya no. Untuk parameter yang lain sama, tinggal nanti toasnya diganti teksnya saja. Oke, ini di copy saja toasnya, terus diganti you choose no. Length shot, kalau length shot itu di bawah 3 detik tampilnya. Ya, tambahkan show untuk menampilkan alert dialog. Ya, seperti ini, tidak ada yang error, alhamdulillah. Sekarang tinggal kita run ya. Kita run menggunakan emulator Android di sini. Ya, ini cukup lama prosesnya. Kalau kita menggunakan emulator, disarankan menggunakan device kalian masing-masing atau bisa menggunakan perangkat lain seperti BlueStack atau Nox. Ya,
Ini tunggu sampai terinstall dengan sempurna. Di sini masih jalan, masih running, masih diinstal aplikasinya. Kita tunggu, ya masih diinstal. Kita tunggu sampai aplikasinya sudah selesai terinstall, tapi insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Ya, ini tampilannya sudah selesai. Kita klik button date, nah, muncul date picker, langsung ditampilkan dalam text view. Sama seperti date, time juga bisa diklik. Ya, ini alat dialog juga bisa. Ya, muncul toas ya sesuai dengan inputan yang dipilih oleh user, yes or no. Oke, saya rasa cukup sekian untuk aplikasi penerapan date time alert yang kita buat. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.